Kali ini campervan kami bergerak ke arah utara menuju Desa Cempaka, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Sebuah desa yang masih memelihara budaya Tatar Sunda. Salah satunya bebegik, seni tradisional yang dicetuskan warga Sukamantri yang kini sudah menjadi warisan budaya tak benda. Di Kabupaten Ciamis, tepatnya di daerah Sukamantri, masih ada satu tradisi yang unik, yaitu bebegik. Dan hari ini saya nggak mau ketinggalan keseruannya buat ngikutin pawai keliling desa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bebegik dalam bahasa Sunda mengacu pada orang-orangan sawah. Dengan ornamen yang menyeramkan, bebegik tidak dipandang sebagai pengusir burung semata, namun juga menjadi pelindung desa. Bebegik ratusan tahun yang lalu memang diciptakan untuk menjaga wilayah dari serangan roh-roh jahat. Tapi mengikuti perkembangan zaman, saat ini bebegik juga bisa mengisi perayaan besar seperti persiapan HUT Ciamis. Arak-arakan bebegik ini menempuh jarak sejauh 1 km hingga lokasi pertunjukan. Jadi dari jenisnya bebegik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada yang petarung yang memimpin jalan di depan dan yang di belakang adalah pengikutnya. Sepanjang jalan, bebegik bergerak mengikuti ritme dan alunan alat musik tradisional Sunda. Akhirnya sampailah kami di lapangan pertunjukan. Pertunjukan bebegik selalu disertai alur, dilengkapi golok untuk pertarungan antar bebegik. Meskipun tidak menggunakan golok sungguhan, para lalakon yang terlibat harus sudah ahli dan melewati persiapan panjang. Ngeri banget tadi tiba-tiba bebegiknya lari seperti tanpa kendali. Ternyata mereka lagi tarung, yang awal tadi pakai senjata, sekarang tanpa senjata. Pertarungan ini menggambarkan perlawanan bebegik baik sebagai pelindung dan bebegik jahat yang membawa niat buruk. Dan yang menang menarik mengelilingi bebegik yang kalah. Saya tertarik gimana sih cara pembuatan kostum bebegik ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pembuatan bebegik memanfaatkan bahan alam yang masih terdapat di sekitar desa. Nah kebetulan banget hari ini kita nemuin pohon bubuai yang udah berbunga. Karena buat nyari pohonnya aja sulit, apalagi yang udah berbunga kayak gini nih, karena musiman. Tanaman ini hanya berbunga pada bulan Juni hingga Agustus. Setiap bonggolnya memiliki 7-15 helai kembang bubuhai. Satu lagi yang kita butuhin buat bebegik yaitu ijuk dari pohon aren atau kalau di sini disebutnya tangkal kawung. Pohon ini dapat tumbuh optimal di dataran tinggi seperti Tawang Gantungan ini. Nah ini pohon arennya tinggi banget, bahkan tingginya bisa sampai lebih dari 10 meter, tapi Kang Oman nyampe atasnya cepet. Soalnya udah biasa manjat, jadi ini sekarang lagi diambilin ijuknya sama Kang Oman. Nah ini udah dapet ijuknya, tapi nggak bisa langsung dipakein ke bebegik karena masih banyak harupat atau lidi-lidi yang harus dibersihin. Tajam-tajam juga ya Kang ya? Iya tajam. Komponen bebegik yang baru saja kami ambil selanjutnya dibawa ke desa untuk dirangkai menjadi kostum. Nah ini kita mulai menyusun bahan-bahan yang udah kita dapetin tadi di kerangka yang disebut tatagar ini dengan motif elang atau bentuknya menyerupai sayap elang.
Terdapat beragam jenis rangkaian bubuhai bebegik. Dapat disusun melebar ke samping atau ke belakang. Topeng bebegik ini dibuat dari gelondongan kayu utuh yang dipahat. Jadi nggak ada bagian yang disambung sama sekali, makanya ini berat banget, bisa mencapai 10 kilo ke atas. Rangkaian bebegik terdiri dari topeng yang dihiasi mahkota dengan komponen utama kembang bubuhai dan daun waregu. Sekarang yang terakhir tinggal kita pasangin daun wareguknya aja di atas-atas, jadi kayak mahkotanya gitu. Dan dari semua yang dipasangin ini terdapat maknanya sendiri-sendiri. Rambut bebegik terbuat dari kembang bubuhai yang saling bertaut, menggambarkan kauyunan atau kebersamaan. Mengenakan ijuk sebagai kostum bebegik ini memiliki makna harapan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat seperti pohon aren. Celana ijuknya udah terpasang, sekarang saya mau nyoba pakai topeng bebegiknya. Kalau yang besar ini beratnya bisa sampai 40 kilo, kayaknya saya nyoba yang kecil aja. Coba. Nah, ini beratnya berapa Kang kira-kira? 35-an ya? Nggak beda jauh berarti hasilnya ya? Saya lewat bawah nih Kang, permisi. Wow. Sekilas, bebegik menyerupai kesenian reog dari Ponorogo. Namun bahan dan tumpuan topengnya berbeda. Beban bebegik bukan pada leher, melainkan mengandalkan pundak pemainnya. Bisa ngelihat sedikit dari celah mulutnya. Wow. Jadi penglihatannya nggak begitu luas. Kayak pakai kacamata kuda ya Kang ya. Nah, saya nggak kebayang teman-teman yang bawa ini ke lapangan, jalan kaki sekitaran 1-2 kilo ya Kang ya. Iya. Dengan melakukan gerakan-gerakan dan membawa beban yang seberat ini. Ini aja yang bebannya paling ringan ini. Dibutuhkan persiapan fisik dan latihan ketangkasan untuk dapat melakukan pertunjukan bebegik. Tradisi bebegik ini udah ada sejak ratusan tahun yang lalu untuk menjaga wilayah Sukamantri dari serangan roh-roh jahat. Dan saya kagum tradisi ini masih lestari sampai sekarang dan memperkaya budaya Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kembali ke kawasan Garut. Kabupaten ini selain mempesona, juga kaya sumber daya perairan. Salah satunya perikanan air tawar. Masih di Garut, sekarang kita sedang menuju ke Situ Bagendit untuk mengikuti warga sekitar mencari ikan dengan cara yang unik. Situ Bagendit selain memiliki daya tarik wisata, juga menjadi tumpuan mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di sekitarnya. Nah, di sini kita mau menangkap ikan pakai ini nih. Pakai sniper ya, Kang ya? Yuk, Kang. Ayo. Di sini, mencari ikan dengan sniper lazim dilakukan. Berbeda dengan spear fishing yang membidik dari dalam air, metode ini membidik ikan dari atas daratan. Ini jalan buat menuju lokasi kita mau nembak aja lumayan challenging juga karena melewati lumpur kayak gini. Setelah berjalan ke tengah, sampailah kami di titik yang tepat untuk membidik ikan. Dibangun dengan struktur bambu yang sederhana, dengan tinggi sekitar 4 meter, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya. Wah, bambunya goyang tapi yang penting udah nyampe di atas. Jadi kuncinya dari kegiatan ini kita harus mencari ikan dari ketinggian. Soalnya kalau selevel sama air nggak bakal kelihatan. Senapan angin jenis uklik menggunakan pompa untuk memanfaatkan udara saat peluru dilontarkan. Nah, jadi senapan yang dipakai buat nangkep ikan di sini itu adalah senapan yang udah dimodif. Pelurunya pakai ini nih. Ini dari jeruji motor yang diiketin ke senar kayak gini.
Target pun mulai nampak. Segera saya membidik dan menarik pelatuk. Agak berat juga nih. Wah, gede ikannya. Wow. Hah, akhirnya dapat juga ikannya. Woi, ini dapat. Jadi di tempat ini emang banyaknya ikan gabus nih. Saya dapat ikan gabus segede ini. Mantap. Ikan tangguh yang mampu hidup di air dengan kadar oksigen rendah ini memang banyak ditemui di rawa seperti situ Bagendit. Kebiasaan gabus muncul ke permukaan untuk mengambil udara menjadikan ikan ini target buruan penembak. Kang Ngik, dapat berapa Kang? Dapat 1 ya, sama kita. Tinggal Kang Denny, semangat Kang. Nah, karena emang udah lama banget, udah dari tadi dan baru dapat 1, kayaknya sebentar lagi saya mau gabung ibu-ibu yang ada di sana tuh. Beragam cara dilakukan warga situ Bagendit untuk menangkap ikan. Selain dengan cara ditembak, mereka juga menyerok menggunakan jaring. Nah, masyarakat sekitar menyebut kegiatan ini itu adalah nyair, pakai alat yang namanya sair. Saya harus jeli dan bergerak tenang agar ikan tidak kabur saat dijaring. Wah, dapat Bu. Dapat Bu. Iya, dapat. Saya pindah ke sini malah yang di sana dapat. Kayaknya saya harus pindah tempat lagi nih. Setelah menemukan tanda-tanda keberadaan ikan, kami harus bekerja sama untuk menggiringnya. Namun, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kalau nembak tadi kan ikannya dapat lebih besar ya, karena untuk membidik ikan sekecil ini cukup sulit. Sedangkan kalau pakai sair ini, ukuran seberapa pun bisa didapatkan. Ini dapat ukuran lumayan nih. Nah, sebentar lagi ikan ini akan saya bawa dan saya olah menjadi hidangan yang spesial. Dan saya yakin rasanya bakal enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.